Assalamualaikum ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak, kabarnya baik seperti biasa. Waalaikumsalam, kabar baik Mbak. Waalaikumsalam, baik Mbak. Alhamdulillah juga begitu. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya, Mbak Nurul, Mbak Nisa, mewakili Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, akan melakukan penyuluhan mengenai diabetes mellitus. Penyuluhan ini memakna waktu 30 menit. Ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk mempersingkatkan waktu, mari kita mulai saja ya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Nita sudah membuka acara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu diabetes mellitus? Penyakit kencing manis kan, Mbak? Oh iya benar, penyakit kencing manis. Ya, apa yang dikatakan ibu-ibu sekalian sudah benar ya. Diabetes mellitus atau DM merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Baik, akan saya lanjutkan materinya. Jadi diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik karena adanya masalah pada pengeluaran insulin. Insulin yang diproduksi oleh pankreas kurang, akibatnya terjadi ketidakseimbangan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan konsentrasi kadar gula darah. Selain akibat insulin, apalagi ya Mbak yang menyebabkan diabetes itu? Diabetes juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor resiko. Penyebab yang paling banyak ditemui yaitu seperti pola hidup yang tidak sehat. Contohnya, seperti memakan makanan yang banyak mengandung gula atau lemak, sedikit mengandung karbohidrat, serta jarang melakukan aktivitas fisik. Faktor lainnya seperti stres, karena stres yang tinggi akan mempengaruhi kadar gula darah dan metabolisme insulin. Jadi, stres juga dapat menyebabkan pemicu diabetes. Terus Mbak, tanda dan gejala dari penyakit diabetes sendiri itu apa ya? Iya tuh Mbak, kan ada beberapa jenis diabetes. Iya, benar sekali Ibu. Diabetes ada 3 jenis, yaitu diabetes tipe 1 biasanya memiliki tanda dan gejala seperti haus yang berlebihan, kelaparan, kelelahan, atau berkeringat, denyut jantung cepat, mengantuk, penglihatan kabur, penurunan berat badan, atau sakit kepala. Diabetes tipe 2 ini memiliki tanda dan gejala, yaitu haus yang berlebihan, lapar yang berlebihan, kelelahan berat badan, atau penurunan berat badan, dan sering juga buang air kecil, penglihatan kabur, atau proses penyembuhan luka yang buruk. Dan yang terakhir, pradiabetes memiliki ciri-ciri dan gejala seperti haus dan lapar yang berlebihan, kelelahan, berat badan naik, serta sering buang air kecil. Ngeri juga ya, dan tanda gejalanya seperti sakit biasa. Apakah ada faktor resiko dari penyakit diabetes itu sendiri Mbak? Jelas ada Bu faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, serta keturunan. Sedangkan faktor resiko yang dapat diubah seperti pola hidup sehat, aktivitas fisik, dan sebagainya. Terus, bagaimana cara kita mengatasi penyakit ini Mbak? Yang pertama, pencegahan primordial, yaitu menunjukkan masyarakat yang sehat untuk berperilaku positif, mendukung kesehatan umum, dan upaya menghindar dari risiko diabetes mellitus. Yang kedua, promosi kesehatan pada kelompok berisiko untuk mengurangi dan menghilangkan risiko yang ada. Dapat dilakukan penyuluhan dan penambahan ilmu terhadap masyarakat. Yang ketiga, pencegahan khusus ditunjuk kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pemeriksaan atau upaya agar tidak jatuh ke diabetes mellitus. Yang keempat, diagnosis awal dilakukan penyaringan, yakni pemeriksaan kadar gula darah dalam kelompok risiko. Diabetes mellitus mudah didiagnosa dengan bantuan pemeriksaan sederhana, terlebih dengan teknologi canggih.
Dan yang kelima yaitu pengobatan yang tepat dan berbagai macam upaya pengobatan terhadap penderita untuk tidak jatuh ke diabetes meletus yang lebih berat atau komplikasi. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi sosial atau medis yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan terjadinya komplikasi atau cacat yang diakibatkan oleh diabetes meletus. Upaya rehabilitasi fisik berkaitan dengan akibat lanjutan diabetes yang telah menyebabkan adanya amputasi. Lengkap banget ya pembahasan kali ini. Iya nih, bener-bener lengkap materinya. Sepertinya sudah lengkap, jadi tidak ada yang ingin kami tanyakan lagi. Baik, terima kasih atas partisipasinya Ibu Bapak sekalian. Semoga materi yang kami sampaikan sangat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu ya Pak Bu, kami akan membagikan lembar balik terkait materi ini. Baik, Mbak. Siap, Mbak. Oke, Mbak.